Keinformasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat kini tengah bergulat dengan semakin maraknya penggunaan obat terlarang di masyarakat. Sejumlah program dijalankan Gedung Putih untuk mengurangi penyalahgunaan obat penahan nyeri yang memicu penyalahgunaan narkotika. Berikut liputan tim VOA. Halo pemirsa Buser SCTV, seperti juga negara lain, Amerika Serikat harus bergulat dengan kasus overdosis obat-obat terlarang. Penggunaan opioid bahkan merebak sampai ke anak-anak sekolah. Sebuah program nasional dicanangkan untuk mengatasi epidemi ini. You like this, in the vibe clocked in, feeling good, I'm lit. Counting bands, man, as I should, I'm sick. Going ham, diamonds jam all on my wrist. Run it. Video VOA ini kami ambil di wilayah Kensington, negara bagian Philadelphia. Di sini kita bisa melihat di pinggir jalan, pecandu narkotika terlihat tidak berdaya. Berjalan sempoyongan sehingga kawasan ini kemudian dijuluki area zombie. Bukan hanya pecandu yang mengalami situasi sulit, tetapi keluarga juga terkena dampaknya. Pengalaman itu antara lain dimiliki oleh Victoria Arnold. Warga Amerika Serikat ini kehilangan suami tercintanya yang mengalami overdosis pada 2021. Suaminya mengalami overdosis obat-obatan penghilang rasa sakit yang dicampur dengan fentanyl. Bagi Victoria perlu ada upaya penyediaan layanan konseling baik bagi korban overdosis maupun keluarganya. Konseling untuk memahami bagaimana rasa pedih yang mereka alami sekaligus bagaimana menghadapi stigma yang muncul di masyarakat. I just felt like everybody was judging our situation and judging my husband, judging me for being with my husband, and it's very hard to go to try to get resources and assistance when you're constantly meet that barrier of somebody's opinion. Kecanduan narkotika di Amerika sebagian besar terjadi karena penggunaan obat penahan rasa sakit. Beberapa obat penahan rasa sakit itu diresepkan oleh dokter. Namun, setelah dokter menghentikan resepnya, banyak pengguna membelinya di pasar gelap karena sudah merasa nyaman dan enak dengan penahan rasa sakit tersebut. Overdosis obat merenggut korban hingga 100.000 nyawa sepanjang tahun 2022. Angka itu adalah data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat. Lebih dari 100.000 nyawa yang melayang akibat overdosis itu mayoritas disebabkan oleh penggunaan opioid. Karena itulah untuk melawan epidemi ini, Gedung Putih baru saja mengumumkan sebuah kampanye berisi ajakan untuk bertindak dalam skala nasional. Inisiatif ini mendesak sektor publik dan swasta, mulai dari sektor pendidikan hingga transportasi, untuk meningkatkan pelatihan bagi akses bagi pengobatan yang dapat mengatasi overdosis opioid. Our focus is trying to flood the zone and to make naloxone accessible so that when someone has an acute attack, their lives can be saved. And I should say we're very proud of the fact that the Food and Drug Administration, during the course of this administration, has made sure that naloxone is over the counter. So it's accessible by all Americans. Tenden juga mengatakan bahwa pemerintahan Joe Biden telah menginvestasikan dana lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat untuk menangani krisis overdosis. Krisis overdosis di Amerika Serikat ini ternyata tidak berdiri sendiri. Bahan-bahan itu masuk dari berbagai negara dengan Meksiko dan Cina sebagai pemasok utama. Data ini menurut Lembaga Pengawasan Obat Amerika Serikat. We have deployed new technologies at the border to ensure that we are able to interdict fentanyl, but we really also are working with the government of Mexico to ensure that they are taking the actions they need to reduce the flow of fentanyl, opioids, etc. We are also engaged directly in our bilateral relationship with China. A lot of the ingredients for fentanyl are coming from China into Mexico. Sejumlah pakar tetap mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat perlu mengambil lebih banyak upaya untuk mencegah kasus overdosis. That everybody is aware of the risks, even the people who don't think of themselves as users, that there's access to long-term recovery services through housing, through post-criminal justice
interventions through employment assistance. Program pemerintahan Presiden Joe Biden ini akan dipacu pada musim panas tahun ini, masa di mana kasus overdosis di Amerika Serikat biasanya terjadi. Demikian edisi Buser kami kali ini, saya Nur Hadi mengucapkan tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda.